Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata yang telah mengkaruniakan kepada kita semua berupa-rupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat untuk bertolabul ilmi dan karunia kesehatan kepada kita semua, usia, kesempatan sehingga Allah perkenankan kita untuk bertemu kembali bermuajahah di kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kedua kita, baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada para istri-istrinya, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah Allah telah memperkenankan di hari Senin, di hari ke-8 di hari ke-9, maaf, di bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2023, dan alhamdulillah kita diperkenankan untuk insya Allah menyimak kembali kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersama Al Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala yang akan menyampaikan tema beberapa peristiwa antara Perang Khandaq dan Perang Khaybar. Namun jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, mohon maaf sebelumnya dikarenakan ada uzur dari Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala sehingga beliau tadi menyampaikan bahwa kajian ini dan akan dimulai pada pukul 20:30, dan alhamdulillah Ustadz Zona Ali Hasan baru saja join di Zoom Bumiku Mengaji ini. Insya Allah beliau akan sedang mempersiapkan materinya pada malam hari ini. Insya Allah kita akan segera menyimak materi beberapa peristiwa antara Perang Khandaq dan Perang Khaybar. Assalamualaikum ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat yang sih? Alhamdulillah sehat. Hujan di sini Ustaz, alhamdulillah baru hujan Oh, di Bandung. alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa nafian. Ya Hujan Rob, Ustaz semoga di Jakarta semoga Ustaz? di Jakarta ketularan hujan insya Allah. Ya Amin, Karim. amin. Insya Allah segera. Ini menuju doa. Ya Lancar Allah. Ustaz ya tadi ya, antar anak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kebutuhan anak besok sekolah ada hal-hal yang perlu dibeli. Ya sudah Hmm, kesempatannya cuma ya, malam ini doang kan sih. betul, betul, betul. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kita sudah berkumpul sambil menunggu kehadiran teman-teman atau jamaah yang lain. Untuk itu kami persilahkan langsung saja pada Ustadz Ali untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini tentang beberapa peristiwa antara Perang Khandaq dan Perang Khaybar. Tafadhol ya Ustadzuna barakallahu fiik. Wafikum barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah memuliakan kita dengan besarnya nikmat Islam, yang dengan itu, dengan nikmat ini kita mengenal Allah, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang membangun ukhuwah kita antara seluruh kaum muslimin dari timur dan baratnya, nikmat yang membuat kita memiliki memiliki rasa satu dengan yang lainnya, bahwa satu muslim, apapun yang dialami oleh satu muslim, itu pun dialami oleh kita semuanya. Idza ishtaka minhu adwun tada'a sairul jasadi bis-sahari wal humma. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh akan terasa dengan tidak bisa tidur dan meriang. Itulah yang diajarkan di dalam syariat Islam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sakitnya saudara kita adalah sakitnya kita.
Demikian pula segala kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara kita adalah kebahagiaan kita. Nah, kita menyadari ikhwafillah, di saat kita bisa membuat perencanaan kajian yang seperti ini, saudara-saudara kita sedang sangat dizalimi terutama di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati para pemimpin-pemimpin Islam yang ada di muka bumi ini, agar mereka memiliki keberanian, agar mereka memiliki kepedulian yang besar. Bagaimana negara seperti Amerika, mereka tidak segan-segan, mereka sadar bahwa kejahatan perang berulang-ulang dilakukan, tapi tanpa tahu malu, mereka pun tetap mengirimkan kapal induknya untuk membantu si zalim-zalim tersebut, ya, untuk membantu orang-orang yang zalim. Namun bagaimana dengan para mazlumin, orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tiba-tiba saja sekian ribu orang, ya, sudah tidak lagi disebut nama. Ketika kita mengatakan ada teman atau saudara atau sahabat yang meninggal dunia, kita sebutkan namanya, telah meninggal fulan bin fulan. Namun karena saking banyaknya, kita sudah tidak lagi membicarakan nama demi nama. Sudah kita menyebutkan angka demi angka. Allahul Musta'an, yang bisa jadi begitu kita menyadari bahwa ikhwatal iman, sejumlah angka tersebut berisi orang-orang yang sangat berharga bagi kehidupan orang lain. Entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu anak, entah itu saudara, entah itu sahabat atau teman. Namun demikianlah kezaliman. Ketika memang di antara sunnatullah bahwa ketika kezaliman itu sudah memuncak, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kezaliman tersebut. Ya Rabb ya Karim, ya Rabb ya Qawiyyu ya Matin. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membicarakan beberapa peristiwa yang terjadi, ya, setelah peristiwa Khandaq, dan di antara peristiwa Khandaq dan Khaybar, ya, di tahun kelima Hijriah itu datanglah kepada Nabi SAW utusan dari Bani Asya'. Ya, mereka ada kurang lebih 100 orang yang dipimpin oleh Mas'ud bin Rukhailah, dan mereka tinggal di salah satu perkampungan Sala' namanya. Dan kemudian mereka menemui Nabi SAW, dan mereka pun mendapatkan banyak hadiah dari Nabi SAW. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, la na'lamu ahadan min qaumina aqraba daran minka minna. Kami tidak pernah mengetahui satu kaum yang tempat tinggalnya lebih dekat kepadamu melebihi kami. Wala aqalla adadan, dan juga jumlah kami pun tidak banyak. Wa qaddiqna biharbika wa harbi qaumik, dan kami menjadi terdesak, menjadi kepepet dengan adanya peperangan antara engkau dan kaummu. Faji'na nuwadi'uka, ya, kami datang untuk berdamai dengan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun membuat kesepakatan perdamaian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan tidak lama setelah itu mereka pun masuk Islam. Ya, setelah membuat perjanjian damai, mereka masuk Islam. Mereka membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana di dalam Sahih Muslim, ya, dari Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa kami di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih ada 9 atau 8 atau 7 orang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ala tubayi'una Rasulullah? Maukah kalian membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Kemudian kami pun pada waktu itu baru baiat Islam, baru masuk Islam. Dan kami pun kemudian mengatakan kepada Nabi, "Qad bay'anaka ya Rasulullah." Kami telah membaiatmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengulang lagi, ala tubayi'una Rasulullah, maukah kalian membaiat Rasulullah SAW? Maka kami pun menyadari bahwa itu adalah baiat tambahan di atas baiat yang sudah ada, baiat tambahan di luar baiat Islam. Maka kami pun menjulurkan tangan-tangan kami. Kemudian qad bay'naka ya Rasulullah fa'ala nubayi'uk, kami telah membaiatmu untuk Islam ya Rasulullah, dan saat ini atas dasar apa kami berbaiat untuk kedua kalinya? Kami mau berbaiat untuk kedua kalinya. Ya, mereka berkomitmen mau berbaiat untuk kedua kalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a was salawatil khams wa tuti'u
wa asarra kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'an. Yaitu kata Nabi SAW, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kalian menjalankan sholat 5 waktu dan kemudian kalian taat. Kalian taat, maksudnya taat kepada pemimpin, taat kepada pemimpin di dalam hal yang ma'ruf. Kemudian Nabi SAW memelankan suaranya, ya, beliau memelankan suaranya, dan beliau bersabda, wala tas'alun nasa syai'an, dan jangan kamu minta apapun kepada orang lain. Jangan pernah minta apapun kepada orang. Subhanallah, kata Auf radhiyallahu an, beliau mengatakan, laqad ra'aitu ba'dha ulaika nafar yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyah. Aku melihat salah seorang dari 7 orang atau 8 atau 9 orang yang membaiat Nabi SAW atau yang berbaiat bersama Rasulullah SAW itu, saya melihat salah seorang di antara mereka, cambuk mereka jatuh dari kudanya, ya, atau dari ontanya, dan dia tidak minta kepada siapapun untuk mengambilkan cambuk tersebut. Dia yang turun, dia mengambilnya sendiri. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, juga Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi SAW mengambil baiat tambahan di luar baiat Islam. Dan baiat tambahan ini adalah untuk mengokohkan kepada sebagian sahabat dengan perintah-perintah spesifik yang mungkin lebih khusus yang tidak diberikan kepada sebagian sahabat yang lainnya. Dan ternyata Nabi SAW menyampaikan hal-hal yang sifatnya, sebagian besarnya adalah sifatnya umum. Yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata. Dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalian menjalankan sholat 5 waktu. Kalian taat kepada pemimpin. Dan kemudian jangan pernah meminta kepada manusia manapun. Jangan pernah minta-minta. Nah, di sini ikhwafillah, kita menyadari bahwa Nabi SAW menegaskan makna la ilaha illallah atau makna tauhid adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Di sini Nabi bersabda, la ta'budu an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di sini kita menyadari bahwa makna la ilaha illallah adalah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Bahwa kesyirikan itu ketika seseorang berbuat syirik di dalam ibadah. Kemudian sholat 5 waktu. Kemudian taat kepada pemimpin di dalam hal yang ma'ruf. Dan kemudian Nabi SAW menegaskan tentang jangan meminta kepada manusia tentang apapun. Jangan pernah minta apapun kepada seseorang. Ini menunjukkan tercelanya orang yang suka meminta. Dan Nabi SAW pun menegaskan dalam banyak hadis bahwa orang yang ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya pintu kefakiran. Ya. Orang yang mengemis meminta, maka Allah akan buka pintu kefakiran bagi orang tersebut. Namun ketika seseorang itu man yasta'fif yu'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga kehormatan orang tersebut. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan begitu berakhirlah fase dari tahun ke-5 Hijriyah. Maka kita masuk kepada fase di tahun ke-6 Hijriyah. Apa saja peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriyah ini? Yaitu peristiwa antara perang Khandaq dan perang Khaybar. Setelah Nabi SAW selesai dari peristiwa Ahzab dan Bani Quraidah, di saat itu kita mengetahui akibat dari dampaknya, ya, dari pengepungan ini. Antum lihat ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana peristiwa Ahzab, peristiwa Khandaq adalah sebuah peristiwa yang sangat melelahkan jiwa dan mental setiap orang-orang yang beriman pada saat itu. Semuanya merasa begitu sedihnya, begitu takutnya. Ya, mereka menghadapi kenyataan yang menurut mereka hampir tidak bisa mereka hadapi. Namun ikhwah fillah, nanti kita akan melihat, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Rahmanu ya Rahim. Kita melihat setelah peristiwa 10 tahun setelah peristiwa Ahzab ini tadi,
Maka kita membaca di dalam sejarah kaum muslimin menghancurkan singgasana Kisra, Persia. Singgasana yang paling berkuasa pada saat itu hancur 10 tahun setelah peristiwa Ahzab. Terkadang kita meratap, kita menangis dengan suatu tragedi, suatu peristiwa. Namun ternyata memang Allah Subhanahu wa taala memang perlu mentakdirkan hal tersebut untuk munculnya suatu hal yang besar yang itu di luar prediksi setiap umat manusia, dan kita hakul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ikhwafillah, di antara hikmah setelah selesainya peristiwa Ahzab dan Bani Quraidah, selesai sudah urusan mereka, maka di situ di antara hasilnya adalah power dan kekuatan orang-orang kafir Quraisy mulai terbelah. Mereka terbelah. Yang dahulunya mereka punya koalisi, yaitu Yahudi Madinah, saat ini sudah hilang koalisi Yahudi Madinah. Terlebih lagi mereka sudah mendengar apa yang terjadi terhadap Bani Quraidah. Nah, ini membuat kota Madinah menjadi kota yang sangat tentram dan aman. Nah, di saat itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan-pasukan, membagi-bagi kelompok-kelompok pasukan yang tugasnya adalah untuk memberikan peringatan, teguran keras, ya, terhadap kabilah-kabilah, terhadap suku-suku, kelompok-kelompok yang turut mensupport untuk mengepung kota Madinah, ya, sebelumnya, yang mereka memiliki komitmen untuk menyerbu kota Madinah. Nah, saatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang berbuat seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang diantara yang pertama dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-6 Hijriyah ini, yaitu rombongan pasukan dari Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an. Ya, dengan beliau membawa 30 orang pasukan, ya, memimpin 30 orang pasukan pengunggang kuda ke Qurafa. Ya. Salah satu Qurafa ini adalah salah satu kabilah dari Bani Bakr, ya, yang mereka itu disebut dengan juga Ubaid bin Kilab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an ini di antara sahabat-sahabat senior, ya, sahabat-sahabat pilihan. Beliau ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut menghadiri semua peperangan kecuali perang Tabuk beliau tidak hadir karena memang diamanatin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga di kota Madinah, ya, diamanatin untuk menjadi diberi amanah untuk menjaga kota Madinah, amirnya kota Madinah sepeninggal Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Madinah menuju Tabuk, ya. Dan beliau di antara yang sahabat yang membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf, ya, tokohnya Yahudi, ya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara keutamaan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an adalah sahabat yang aman dari fitnah, ya, sebagaimana Hudzaifah radhiyallahu an pernah menyebutkan, ma ahadun minan nas tudrikuhul fitnah illa ana akhafuha alaihi illa Muhammad ibn Maslamah, ya, tidak ada seorang pun kecuali aku mengkhawatirkan orang itu akan terkena fitnah terhadapnya. Cuman satu orang jika tidak aku khawatirkan, kata Hudzaifah, yaitu Muhammad bin Maslamah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda terhadap Muhammad bin Maslamah, la tadurruka fitnatun. Kamu tidak akan terganggu oleh fitnah. Maka kita melihat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an di antara sahabat yang tidak turut andil di dalam semua tragedi yang terjadi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ya, tragedi antara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abu Thalib, antara Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah, dan seterusnya. Hal-hal itu Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an termasuk sahabat yang selamat dari tragedi-tragedi tersebut. Kemudian ikhwatul iman, Muhammad bin Maslamah dengan para sahabatnya, mereka ini keluar kurang lebih tanggal 10 Muharram, ya. Dan mereka berjalan di malam hari, berjejak di malam hari. Ketika di siang hari mereka
seperti orang biasa saja, jadi tidak menampakkan bahwa mereka sebagai seorang pasukan utusan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika menyerbu Qurata, ya, ketika menyerbu Qurata ini tadi, mereka menyerbu mereka dan mereka tidak memiliki persiapan, ya, maka mereka semua lari. Dan yang dibunuh oleh pasukan Muhammad bin Maslamah hanya satu orang saja dari rombongan itu. Dan kemudian beliau menyita banyak onta, kambing, ya, dan juga Muhammad bin Maslamah artinya tidak menggubris dengan adanya tawanan-tawanan, ya, tidak mengambil tawanan wanita dan lain sebagainya. Kemudian beliau pulang ke kota Madinah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau balik ke kota Madinah dan Nabi SAW membagi, ya, humus, ya, 20% untuk ahlul baitnya, ya, dari apa yang disampaikan itu, dan kemudian yang tersisa beliau bagi untuk seluruh pasukan yang berangkat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di situ Nabi SAW membagi di antaranya bahwa onta itu kurang lebih sama dengan 10 ekor kambing. Ya, onta itu kurang lebih sama dengan 10 ekor kambing. Dan yang dibawa oleh Muhammad bin Maslamah pada saat itu adalah 100 ekor onta jantan, 50 ekor onta betina, dan kemudian 3.000 kambing. Ya, 3.000 kambing, cukup besar ghanimah yang dibawa oleh Muhammad bin Maslamah pada saat itu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yaitu ghazwah atau peperangan Bani Lihyan. Ya, Bani Lihyan ini adalah kabilah yang berkhianat. Ya, pernah Nabi SAW mengutus 6 orang untuk mengajari ilmu agama kepada mereka. Namun kemudian mereka menangkap 6 orang itu dan membunuhnya. Kemudian juga bahkan sampai mereka menangkap Khubayb bin Adi radhiyallahu an, yang kemudian diserahkan kepada Quraisy, dan akhirnya Khubayb radhiyallahu an disiksa dengan dimutilasi dalam keadaan hidup-hidup oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena negeri mereka, ya, Bani Lihyan ini agak menjorok, tempat tinggalnya ini lebih mendekat ke daerah Mekah, ya, di antara para penduduk Hijaz lebih mendekati perbatasan Mekah. Dan juga umat Islam pada saat itu juga punya perhitungan dengan Bani Lihyan terhadap apa yang mereka perbuat. Ditambah lagi support mereka, ya, Bani Lihyan ini terhadap Quraisy, ya, dan masyarakat Badui pada saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinisiatif untuk mengerahkan pasukan untuk menyerbu Bani Lihyan ini, ya, untuk menyerbu Bani Lihyan ini mendekat kepada musuh terbesar mereka, ya, yaitu Quraisy, ya, walaupun tidak mengarahkan kepada mereka, ya, tidak mengarah untuk lebih masuk kepada Quraisy, terutama orang-orang Mekah, ya, karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa Quraisy gagal dengan upaya pengepungan kota Madinah, ya, sehingga kelompok-kelompok yang mengepung itu mereka tidak lagi mendapatkan atau merasakan persatuan koalisi mereka. Semua semangat mereka telah bubar gerak, hancur lebur. Maka di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat inilah waktunya untuk melakukan perhitungan terhadap Bani Lihyan, ya, yang telah berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membunuh 6 utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menuju ke sana, ke Bani Lihyan, untuk menuntut darah para sahabatnya dengan membawa 200 orang sahabat beliau. Di antaranya dari 200 orang itu ada 20 penunggang kuda. Dan itu pada bulan Rabiul Awal, ya, dalam bulan Rabiul Awal atau Jumadil Ula. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Itu semuanya di tahun ke-6 Hijriyah. Kemudian Nabi SAW menugaskan untuk di kota Madinah, ditugaskan, diamanatkan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan di hadapan orang-orang, ya, di luar rombongan pasukannya, bahwa seakan-akan beliau itu ingin ke negeri Syam, ya, menampakkan seakan-akan bahwa 200 orang ini mau ke Syam, supaya Bani Lihyan tidak menyadari akan rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beliau bergegas, sampailah beliau di Wadi Quran.
ya, Wadi Quran, yaitu terletak di antara Makkah dan Madinah, ya, antara satu daerah yang namanya Amaj dan Usfan. Dan disitulah tempat tinggalnya Bani Lihyan. Dan disitulah para sahabat radhiyallahu anhum yang 6 orang ini, mereka dibunuh oleh Bani Lihyan. Dan Nabi SAW ketika melewati tempat itu, beliau mendoakan 6 orang sahabatnya tersebut dan memohonkan kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Banu Lihyan mendengar hal ini, mendengar 200 rombongan pasukan Nabi SAW yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun lari, kocar-kacir. Mereka pergi ke gunung-gunung. Mereka menyelamatkan diri. Ya, dan Nabi SAW tidak menangkap seorang pun dari mereka. Nabi SAW menetap di negeri mereka di Bani Lihyan ini sehari atau 2 hari. Dan Nabi SAW mengutus pasukan-pasukan kecil untuk sweeping, ya, untuk melakukan sweeping, mencari di mana orang-orang itu mereka melarikan diri. Setelah itu Nabi SAW setelah dari Bani Lihyan, beliau ke Usfan, ya. Tujuannya supaya hal ini diketahui dan didengar oleh orang-orang Quraisy, ya, untuk menanamkan rasa takut kepada orang-orang Quraisy akan upaya yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, untuk membuat mereka mulai mempertanyakan kemampuan mereka melawan kemampuan Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan Nabi SAW mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan 10 orang penunggang kuda, ya, untuk menuju satu tempat yang bernama Qura' al-Ghamim, ya, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menuju ke tempat yang diarahkan oleh Nabi SAW dan tidak menemui siapapun di sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini Bani Lihyan yang mereka pernah berkhianat kepada Nabi, mereka melarikan diri, mereka melihat bahwa saat ini bukanlah waktu untuk berhadapan dengan umat Islam dan pasti mereka merasakan kekalahan. Karena mereka melihat, mereka mendengar dengan semua peristiwa yang terjadi pada peristiwa Ahzab dan juga apa yang menjadi pelajaran bagi Bani Lihyan dari apa yang mereka dengar dari pasukan, dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Bani Quraidah, ya. Itu setelah mendengar cerita tentang mereka. Kemudian Nabi SAW mengirim syariyah, itu pasukan tanpa kehadiran beliau. Kalau ghazwah, pasukan dengan kehadiran beliau. Kalau syariyah, pasukan tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nabi mengutus sebuah syariyah, sebuah pasukan ini, ya, yaitu Ukasyah bin Mihsan. Ya, beliau mengutus sebagai pemimpinnya adalah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an ke satu tempat yang disebut dengan Ghamar, ya. Dan Ghamar ini adalah sebuah mata air milik Bani Asad, ya, dan itu jaraknya dari kota Madinah kurang lebih 2 malam, ya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau Ukasyah bin Mihsan mengepalai 40 orang pasukan. Beliau bergegas menuju tempat yang diarahkan oleh Nabi SAW, dan kemudian hal ini didengar oleh suku Ghamar, maka mereka pun lari, ya. Mereka pun lari, dan kemudian ketika pasukan Ukasyah masuk ke negeri mereka, hanya mendapati para wanita yang ada di sana. Kemudian Ukasyah pun mengutus Syuja' bin Wahab al-Asadi untuk menjadi intelijen, ya, mencari jejak dan mencari informasi kemana laki-laki yang ada dari suku Ghamar ini, kemana mereka. Dicari dari jejak kaki onta dan yang lain sebagainya. Maka mereka melihat itu, maka kaum muslimin menuju ke tempat yang mereka prediksi bahwa mereka ada di sana. Maka mereka mendapati sebagian dari mereka yang sembunyi, ya, di tempat persembunyian mereka ketika terjadi peperangan. Dan setelah itu mereka mendapati sebagian orang dari suku Ghamar ini tadi, mereka meminta keamanan kepada Ukasyah bin Mihsan, orang-orang yang ketangkap itu, sebagian yang ketangkap, dan kemudian mereka menunjukkan tempat di mana suku mereka menyimpan atau memelihara onta-onta mereka. Maka di situ dikepung oleh kaum muslimin, diserbu, dan kemudian kaum muslimin, Ukasyah bin Mihsan menggiring, membawa pulang kurang lebih 200 ekor onta dengan melepaskan penunjuk jalan yang telah minta keamanan pada saat itu.
Dan ikhwatan iman, di sini Ukasha membawa pulang 200 ekor onta itu tanpa adanya peperangan. Ya, tidak terjadi peperangan sama sekali. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, Nabi SAW di bulan Rabiul Akhir, di bulan Rabiul Akhir tahun ke-6 Hijriah ini, Nabi SAW mengutus ulang, mengutus lagi Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an dengan 10 orang kepada Bani Tha'labah, ya, dari di antara suku Ghatfan dan Bani Awali, ya. Nabi SAW mengutusnya, dan mereka ini berada di satu tempat namanya Dzil Qissah, ya, Dzil Qassah, ya, satu tempat namanya Dzil Qassah. Kemudian mereka menuju ke tempat tersebut. Ya, ini antum tahu bahwa Muhammad bin Maslamah pada saat ini cuma membawa 10 orang. Ya, ketika mereka singgah di satu tempat di sekitar Dzul Qassah ini tadi, mereka sampai di sana, ternyata kaum itu, kaum dari yang ada di Dzul Qassah ini mengepung pasukannya Muhammad bin Maslamah, ya. Dan ternyata yang mengepung kurang lebih adalah 100 orang. Ya, maka terjadi peperangan di malam itu dan membuat 10 orang yang bersama Muhammad bin Maslamah semuanya mati. Mereka menangkap Muhammad bin Maslamah yang terluka, ya, sehingga dan kemudian mereka patahkan tulang belikatnya Muhammad bin Maslamah, dan kemudian mereka menelanjangi Muhammad bin Maslamah, ya. Mereka menelanjangi dan melepaskan Muhammad bin Maslamah dalam keadaan seperti itu. Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, dan ini dilihat oleh salah seorang muslimin yang kebetulan lewat, ya, di tempat dia melihat Muhammad bin Maslamah yang diperlakukan seperti itu, dan dia memberikan pakaian kepada Muhammad bin Maslamah dan mengantarkannya balik ke kota Madinah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di bulan yang sama, di Rabiul Akhir ini, ya, di tahun ke-6 Hijriah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, ya, Abu Ubaidah ibnul Jarrah ke tempat yang sama, ya, tempatnya Dzul Qassah, untuk menuntut balas terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut, ya, rombongan itu terhadap Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kali ini kaum muslimin bersama 40 orang, ya. Ya. Ini sebenarnya dia. Hasan, boleh. Bersama 40 orang. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini mereka menuntut balas terhadap apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah, ya, dengan 40 orang ini tadi. Dan ketika mereka selesai sholat maghrib, ya, sudah. Pasukan itu, mereka berjalan kaki menuju tempat di Dzul Qassah ini, ya, sampai menjelang waktu subuh, Di menjelang waktu subuh inilah mereka menyerbu Dzul Qassah, dan itu membuat pasukan yang ada di Dzul Qassah, yang ada di sana, tidak sanggup menghadapi pasukannya kaum muslimin yang memang pada saat ini lebih siap. Ya, mereka menangkap salah seorang dari orang yang ada di Dzul Qassah itu, dan kemudian dia masuk Islam. Karena dia masuk Islam maka dilepas, dan di saat itu mereka mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, ya, dari onta-onta mereka, yang itu kemudian digiring, ya, ke kota Madinah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga mereka membawa pulang perabotan-perabotan yang ada yang bisa mereka bawa pulang ke kota Madinah. Maka mereka membawanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengambil khumusnya, 20%-nya, dan kemudian beliau SAW membagi kepada sahabat yang ikut di dalam syariah tersebut. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, ya, Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah kepada Dzul Qassah itu adalah karena mendengar berita bahwa Bani Muharib bin Hafsah dan Tha'labah serta Anmar, mereka ada rencana untuk mengambil alih onta-ontanya kaum muslimin yang digembalakan di sekitar kota Madinah, ya.
mendengar berita akan hal tersebut. Dan itu dijelaskan oleh para ulama bahwa bisa jadi memang ada dua sebab yang karenanya pasukan Abu Ubaidah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Dzulqassah, yaitu yang pertama karena menuntut balas terkait dengan apa yang mereka perbuat terhadap Muhammad bin Maslamah, dan yang kedua adalah untuk melindungi onta yang dimiliki oleh kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Sariyah Zaid bin Harithah radhiyallahu an kepada Bani Sulaim. Ya, Sariyah Zaid bin Harithah kepada Bani Sulaim yang mereka terletak di Jamuh. Ya, itu Jamuh itu adalah sebuah mata air yang terletak di arah menuju kota Mekah. Yaitu di bulan yang sama. Ya, di bulan yang sama yaitu di Rabiul Akhir, Nabi SAW mengutus Zaid bin Harithah kepada Bani Sulaim. Ya, sampai melewati Jamuh tersebut, ya, dan kemudian mereka menangkap seorang wanita yang ada di sana, ya, dari suku Muzainah yang disebut dengan nama Halimah. Ya, wanita itu namanya Halimah, dan wanita tersebut menunjukkan persembunyian, ya, kaum itu. Ya, mereka menunjukkan persembunyian dari Bani Sulaim tersebut. Maka mereka pun menemukan orang-orang itu, ya, menangkap mereka, mendapatkan onta yang banyak, kambing yang banyak, dan tawanan-tawanan. Yang di antara tawanan-tawanan itu adalah suami dari Halimah al-Muzayyinah, si penunjuk jalan yang ditangkap awal oleh pasukannya Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah membawa semua tawanan ini tadi ke kota Madinah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganugerahkan kepada Muzainah, ya, dan suaminya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka kemudian dibawa pulang kepada kota Madinah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerdekakan Muzainah dan suaminya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sama Zaid bin Harithah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada satu daerah yang namanya Al-Is. Hasan berdiri dari situ. Jangan dari sejatuh lagi infonya. Ikhwatal iman. Di Jumadil Ula, di tahun yang ke-6 Hijriah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zaid bin Harithah dengan membawa kurang lebih 100 orang pasukan. Ya, membawa kurang lebih 100 orang pasukan. Dan ini tujuan utamanya adalah untuk menghadang rombongan dagangnya Quraisy yang baru pulang dari negeri Syam, yang pada saat itu dibawa oleh Abul As ibn Rabi'. Jika antum mengingat siapa Abul As ibn Rabi', ya, Abul As ibn Rabi' pada saat itu masih kafir, tapi beliau adalah keponakan Rasulullah, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman. Ketika rombongan ini bertemu dengan rombongannya Zaid bin Harithah, maka ditangkaplah oleh Zaid bin Harithah. Ya, ditangkap beserta semua harta yang mereka bawa. Ya, semuanya ditangkap. Dan pada saat itu Abul As ibn Rabi' membawa harta yang sangat besar, yang sangat banyak. Di antaranya perak milik Sofwan bin Umayyah, ya, dan juga banyak orang yang ditawan, termasuk juga semua barang dagangan yang mereka miliki. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, semua barang ini dibawa pulang ke kota Madinah. Abul As ini termasuk orang yang sangat disegani di kota Madinah. Di kota Mekah, maaf. Sangat disegani di kota Mekah. Beliau seorang pedagang yang ulung, orang yang disegani karena hartanya, dikenal akan amanahnya, dan dia adalah suami dari Zainab, putri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Abul As adalah Halah bintu Khuwailid. Ya, ibunya adalah Halah bintu Khuwailid, saudaranya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ini ibunya Abul As. Ya, jadi dengan Khadijah, dia adalah keponakannya Khadijah dan juga menantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abul As mendatangi Zainab di waktu malam. Ya, dia mendatangi Zainab. Ya, dan Zainab ini sudah hijrah lebih dulu.
karena beliau meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan suaminya yang pada awalnya pada saat itu masih syirik. Dan kemudian Abul As menceritakan, ya, menyampaikan kepada Zainab apa yang terjadi pada dirinya, dan dia minta perlindungan kepada Zainab. Minta perlindungan kepada Zainab. Dan Zainab pun melindungi Abul As ibn Rabi. Kemudian Abul As minta kepada Zainab ini, kepada Zainab putri Nabi, agar putri Nabi minta kepada Rasulullah SAW untuk mengembalikan semua harta yang dia bawa. Nah, ikhwatal iman, ketika Nabi SAW balik, ya, beliau sholat, ya, pada waktu itu sholat subuh, beliau melaksanakan sholat subuh, dan beliau mengucapkan takbiratul ihram, dan kemudian semua kaum muslimin mengucapkan takbiratul ihram. Di saat itu terdengar suara wanita, yaitu Zainab. Ya, Zainab berteriak dengan mengatakan, di antara saf para wanita di belakang mengatakan, Ayyuhan nas, inni qad ajartu Abul As ibn Rabi'. Wahai manusia, aku telah melindungi Abul As ibn Rabi'. Ya, terdengar dari safnya para wanita. Aku telah melindungi Abul As ibn Rabi'. Nah, selesai salam dari sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada manusia, kepada para sahabatnya, dan beliau bertanya, Ayyuhan nas, hal sami'tum ma sami'tu, wahai manusia, wahai umat para sahabatku, kalian mendengar apa yang aku dengar? Mereka mengatakan, iya. Amma walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ma alimtu bi syai'in min dhalika hatta sami'tu ma sami'tum. Innahu yujiru 'alal muslimina adnahum. Demi Allah, ya, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sama sekali sebelum ini aku belum mendengar sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh Zainab. Ya, sama sekali saya tidak tahu. Sampai saya mendengar sebagaimana kalian mendengarnya. Dan sesungguhnya siapapun dari umat Islam punya hak untuk melindungi siapapun, kata Nabi SAW. Walaupun umat Islam wanita misalnya memberikan perlindungan kepada laki-laki kafir, itu adalah haknya, dan itu adalah sesuatu yang harus terjaga dan dijaga. Maka ikhwatal iman, kemudian Nabi SAW menemui putrinya, menemui Zainab. Ya, dan kemudian Zainab menyampaikan, ya Rasulullah, wahai ayahku, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abul As ibn Rabi', jika dia dianggap kerabat, maka dia keponakan. Jika dianggap orang jauh, dia adalah ayah dari anakku, kata Zainab. Dan aku melindunginya, kata Zainab. Maka Nabi SAW pun mengiyakan, menerima perlindungan dari Zainab tersebut. Dan kemudian Zainab pun meminta kepada Nabi SAW untuk mengembalikan semua harta yang dirampas atau yang diperoleh dari tangan Abul As ibn Rabi', ya, yang diambil oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengutus kepada pasukan Zaid bin Harithah yang pada saat itu keluar bersamanya untuk menyampaikan kepada mereka terkait dengan harta yang dibawa oleh Abul As. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna hadzal rajula minna haitsu qad alimtum wa qad asabtum lahu mala fa in tuhsinu wa taruddu alaihi alladhi lahu fa inna nuhibbu dzalik wa in abaitum fa huwa fai'ullahi alladhi afa'a alaikum fa antum ahaqqu bihi. Sesungguhnya orang ini yang kalian tangkap adalah dari orang dekatku, kata Nabi SAW, sebagaimana kalian tahu. Dan kalian telah mengambil sebagian dari, telah mengambil hartanya, telah menguasai hartanya. Ya, Nabi SAW bersabda, jika kalian mau berbuat baik dan kalian mau mengembalikan hartanya, maka itu yang aku inginkan. Namun jika kalian tidak mau, maka yang kalian ambil adalah itu fai', harta yang memang Allah berikan kepada kalian dan kalian memang lebih berhak untuk hal tersebut. Para sahabat yang 100 orang ini tadi, ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami mau mengembalikan semuanya hartanya Abul As. Kami mau untuk menyenangkan hatimu ya Rasulullah. Maka mereka pun mengembalikan semua yang mereka ambil dari apa yang dibawa oleh Abul As. Sampai ada yang membawa timba, ya, sampai ada yang membawa tempat minum, girbah, ya. Bahkan ada yang membawa tali, ya, tali-tali tampar atau tambang, ya. Mereka mengambil tali yang mereka dapatkan, semuanya dikembalikan.
semuanya dikembalikan, tidak tersisa apapun. Ya, semuanya dikembalikan kepada Abul As ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwatal iman, setelah Abul As ibn Rabi' mendapatkan perlindungan dari Zainab dan mendapatkan semua harta yang dikuasai oleh kaum muslimin, maka dia pun diizinkan pulang ke Mekah. Dan ketika dia sampai di kota Mekah, dia bagi semua harta kepada pemiliknya, ya, kepada orang-orang Quraisy yang telah mengamanatkan barang-barang itu kepadanya. Dia pun bertanya, "Ya ma'syara Quraisy, hal baqiya li ahadin minkum 'indi malun lam ta'khudhu?" Wahai masyarakat Quraisy, apakah ada sebagian dari harta kalian yang belum kalian ambil dariku? Semua amanah-amanah selesai sudah atau ada yang masih tersisa? Mereka mengatakan, la, fajazakallahu khairan. La, ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Qad wajadnaka wafiyan karima. Kami telah mendapati engkau sebagai orang yang penuh, yang memenuhi janji dan orang yang mulia. Ya, ini mereka mengakui akan kejujuran dari Abul As ibn Rabi' pada saat itu. Selesai dia membagikan semuanya, dia pun mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang ada, "Fa'ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Adapun selesai semua amanahku terhadap kalian semuanya ini, maka di saat ini aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, adalah hamba dan utusannya. Dan kemudian Abul As mengatakan, "Wallahi, ma mana'ani minal islami indahu illa takhawufu an tadhunnu anni innama aradtu an aakula amwalakum. Falamma addaha Allahu ilaikum wa faragtu minha aslamtu." Adapun demi Allah, kata Abul As, tidak ada penghalang bagiku untuk menyatakan keislaman di sisi Rasulullah SAW kecuali karena kekhawatiranku. Aku khawatir kalian akan mengira aku menginginkan harta-harta kalian. Namun ketika Allah telah menunaikan semua amanah ini, maka aku selesai semua amanah dan tanggung jawabku dari kalian. Di saat itulah aku menyatakan aku masuk Islam. Maka kemudian keluarlah dia, Abul As keluar dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah di tahun ke-7 Hijriyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya ke kota Madinah, ya sesampainya di kota Madinah, Nabi SAW mengembalikan Abul As ibn Rabi' kepada putrinya Zainab radhiyallahu anha, ya, dengan tanpa pernikahan ulang, ya. Jadi Nabi SAW tetap mengukuhkan pernikahan yang pertama, ya, dan juga Nabi SAW tidak lagi mengangkat saksi baru, tidak minta mas kawin baru, ya, dan ini memang itulah yang mendapat yang riwayat yang sahih, ya, karena memang ayat pengharaman wanita-wanita muslimah terhadap laki-laki kafir pada saat itu memang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan juga ada sebuah riwayat ikhwatal iman, ya, dalam Musnad Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ingat ya, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mengembalikan Zainab kepada Abul As ibn Rabi', ya, yang masuk Islamnya adalah 6 tahun, ya, lebih awal daripada suaminya, ya, daripada suaminya. Dan Nabi SAW ketika Abul As masuk Islam sesudahnya dikembalikan kepada istrinya Zainab, dan kemudian tidak ada lagi pernikahan baru, tidak diangkat saksi baru, tidak diminta mas kawin baru. Ya, riwayat ini derajatnya hasan atau mendekati sahih. Adapun riwayat-riwayat yang lain di luar itu, ya, adalah riwayat-riwayat yang dhaif. Ya, ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga At-Tirmidzi. Namun Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi melemahkan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengembalikan putrinya kepada Abul As dengan mas kawin baru dan pernikahan baru. Namun hadis ini, kata Imam Ahmad sendiri, beliau mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini di dalam musnadnya, beliau mengatakan ini hadis yang lemah atau sangat lemah bahkan, kata beliau, karena Al-Hajjaj bin Amr bin Shu'aib yang meriwayatkan hadis ini tidak pernah mendengar, ya, bahwa tidak mendengarkan riwayat ini. Bahwa yang mendengar riwayat ini adalah Muhammad
Dia mendengarnya dari Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami. Ya, dan al-Arzami ini adalah seorang yang tidak bisa didengar atau diriwayatkan hadisnya karena adalah seorang perawi yang dhaif. Adapun hadis yang sahih adalah riwayat Ibnu Abbas yang tadi telah disebutkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita buka sesi soal jawab, saya ingin sampaikan sedikit terkait dengan keutamaan dari Abul As Ibnu Rabi' radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering memuji Abul As Ibnu Rabi' radhiyallahu anhu. Ya, karena beliau adalah menantu di antara menantu yang baik. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW setelah tasyahud beliau mengatakan, ya, setelah mengucapkan innal hamdalillah dan seterusnya, beliau mengatakan amma ba'd ankahtu Abul As ibn Rabi' fahaddatsani wa sadaqani. Aku telah menikahkan Abul As ibn Rabi' dengan putriku dan dia telah menyampaikan kepadaku dan dia telah bersikap jujur terhadapku. Dalam riwayat yang lain dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbesanan beliau dengan Bani Abdus Syams dan beliau memuji besanan tersebut. Beliau menyampaikan terkait dengan keluarga besannya ini tadi, yaitu terutama menantunya, haddatsani fasadaqani wa wa'adani fawaffali. Ya, menantuku ini telah berbicara kepadaku dan telah jujur kepadaku, dia berjanji kepadaku dan dia telah menepati janjinya kepadaku. Ini maksudnya apa? Ini terkait dengan ketika Abul As ibn Rabi' menjadi tawanan Rasulullah SAW pada waktu peristiwa perang Badar. Kita telah melewati pembicaraan ini jauh sekali. Ya, ketika menjadi tawanan Rasulullah SAW pada waktu perang Badar, pada saat itu Zainab masih di kota Mekah. Ya, dan setiap tawanan harus ditebus supaya boleh pulang. Dan kemudian Zainab menebus suaminya dengan kalungnya Khadijah radhiyallahu anha, dan itu membuat meluluhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kaum muslimin untuk memerdekakan Abul As ibn Rabi', namun dengan syarat, yaitu syaratnya adalah agar Abul As melepaskan putrinya, mengantarkan putrinya melepas dari kota Mekah sampai ke kota Madinah, dan itu pun diiyakan oleh Abul As. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama sirah menyebutkan bahwa dari pernikahan ini, ya, para ulama nasab menyebutkan bahwa Zainab tidak punya anak dari Abul As kecuali 2 orang. Ya, yang pertama adalah Ali dan yang kedua adalah Umamah. Ya, Ali dan Umamah. Adapun Ali meninggal dunia ketika baru baligh, ya, ketika menginjak usia baligh, beliau meninggal dunia. Dan Ali radhiyallahu an ini adalah putri Zainab, ya, radhiyallahu anha, yang dibonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu peristiwa Fathu Makkah. Ya, artinya meninggal di masa kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun Umamah, ya, Umamah ini adalah anak Zainab yang sangat disukai, yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, seringkali Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat sambil menggendong Umamah, cucu beliau ini. Ya, beliau sangat cinta kepada Umamah ini. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Qatadah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat sambil menggendong Umamah, putri Zainab. Ya, putri Zainab, putri Rasulullah SAW, putri dari Abul As ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Ketika sujud ditaruh oleh Nabi, ketika berdiri digendong lagi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di sini para ulama menyebutkan bahwa bagaimana rendah hati dan tawaduknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana cintanya beliau kepada anak-anak, bagaimana beliau Shallallahu alaihi wasallam memuliakan mereka, ya, dan memberikan hiburan, menyenangkan hati anak-anaknya atau cucu beliau Shallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan Abi Dawud dengan derajat yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau beberapa perhiasan dari Najasyi, ya, mendapatkan hadiah dari Raja Najasyi. Di antaranya ada cincin dari emas, ya, terus kemudian ada batu-batuan dari Habasyah, dari Afrika. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil, ya,
dengan beliau mengambil dengan sebuah ranting dari apa yang beliau lihat itu. Kemudian Nabi SAW memanggil Umamah, ya putri dari Abul As ini tadi, dan Nabi SAW bersabda kepada Umamah, tahalli bihada ya bunayya. Pakailah ini dan jadikan ini sebagai perhiasanmu wahai putriku, yaitu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umamah ini radhiyallahu anha, subhanallah, ketika masih bayi, ketika masih kecil, hampir mati, ya, pernah hampir wafat, pernah hampir meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa putri Nabi mengutus, ya, utusan untuk menemui Rasulullah SAW, meminta kepada beliau untuk menjenguk putranya atau menjenguk putrinya karena ada salah seorang cucunya yang meninggal dunia. Kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung datang ke rumah putrinya tersebut, dan malah mengirim seorang utusan dan berkata melalui utusan tersebut, sampaikan kepada putriku, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambil dan miliknya apa yang diberi, dan miliknya segala sesuatu, ya, dan segala sesuatu di sisinya pasti ada batas ajalnya yang telah ditentukan. Sabarlah dan mengharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian putrinya mengirim lagi utusan dengan mengatakan, demi Allah, tolong datanglah kemari. Maka Nabi SAW pun mendatanginya. Ya, karena putrinya meminta dengan menyebut nama Allah SWT, Nabi SAW mendatanginya bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa sahabat yang lainnya. Ketika dibawa kepada Nabi SAW putri ini, ya waktu itu putrinya nafasnya terputus-putus, yang ngos-ngosan, ya bayi itu ngos-ngosan, ya seperti sedang sakaratul maut. Kemudian Nabi SAW menyucurkan air mata. Beliau menangis. Ya, beliau menangis. Maka Sa'ad bin Ubadah bertanya, ya Rasulullah, mahada. Air mata apa ini ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya ini adalah rahmat yang Allah berikan di dalam hati hamba-hambanya. Dan sesungguhnya Allah merahmati di antara hambanya orang-orang yang suka merahmati orang lain. Dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih Bukhari disebutkan, hadhihi rahmatun yadha'uha Allahu fi qulubi man yasha'u min ibadihi. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Ini adalah rahmat yang Allah letakkan di dalam hati siapa yang dikehendaki dari hambanya. Dan sesungguhnya Allah merahmati orang-orang yang penuh kasih, yang memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ikhwatal iman, di sini para ulama sirah di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Zainab ini hidup cukup panjang usianya. Bayi yang ngos-ngosan ini tadi adalah Zainab binti Jahsy, yang waktu itu sakit yang dikira oleh para sahabat itu adalah sakaratul maut. Namun ternyata umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidupnya Zainab ini, hidupnya Umamah ini, putri Zainab ini cukup panjang. Ya, dia masih hidup setelah sewafatnya Rasulullah SAW. Bahkan nantinya Umamah, putri Abul As ibnu Rabi ini juga termasuk yang nantinya dinikah oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an setelah wafatnya Fatimah, istri beliau. Ya, dan kemudian itu tetap menjadi istri sahnya Ali sampai ketika Ali bin Abu Thalib meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat, ya, menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan kesembuhan kepada cucu beliau, yaitu Umamah ini tadi, Umamah binti Abil As ibn Rabi' radhiyallahu anhuma. Dan di dalam riwayat ini ikhwatul iman menunjukkan kepada kita beberapa pelajaran, di antaranya
bolehnya meminta kehadiran orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia untuk mengharapkan doa mereka, ya, dan minta dengan sumpah pun boleh, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Zainab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga boleh menghadiri event berduka cita, ya, untuk menjenguk orang sakit dan yang lain sebagainya, walaupun tanpa undangan. Beda dengan walimah. Kalau walimah harus dengan undangan. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan dianjurkannya untuk memenuhi permintaan orang-orang yang ditimpa musibah, untuk menghibur mereka, memberikan motivasi kesabaran kepada mereka, ya, terutama di antara orang-orang yang diperkirakan sakit yang menjelang ajal dan kematiannya, ya, agar itu memberikan motivasi kesabaran dan ketabahan baik bagi yang akan meninggal dunia, termasuk juga bagi keluarganya yang akan ditinggal. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini juga menunjukkan dikata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengucapkan salam sebelum berbicara, karena itu dilakukan oleh Nabi SAW, mengucapkan salam kepada putrinya, kemudian baru berbicara dengan hal-hal yang lainnya. Dan juga dianjurkan untuk menjenguk yang sakit, walaupun yang sakit itu adalah anak kecil. Ya, seringkali ketika kita menjenguk seseorang yang sakit, maka kita melihat teman, sahabat, guru, ustadz, syekh, dan semisalnya. Namun di sini, walaupun anak kecil, dianjurkan untuk menjenguk orang sakit, walaupun itu adalah seorang anak kecil. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga orang-orang yang mulia, hendaklah mereka tidak keberatan untuk memberikan kebaikan kepada orang lainnya. Ya, bukan berarti karena menganggap yang lainnya lebih rendah, maka dia melihat hanya kepada yang selevel atau yang di atasnya. Tidak boleh. Orang-orang mulia seperti Nabi SAW pun memberikan menjenguk kepada anak kecil, ya, kepada cucu beliau, dan juga sebelumnya ataupun sesudahnya. Berapa banyak Nabi SAW menjenguk kepada yang sakit, termasuk Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dan banyak lagi para sahabat yang lainnya, bahkan seorang pemuda Yahudi yang pernah menjadi pelayan dan pembantu di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi beberapa pelajaran yang berharga dari beberapa perjalanan sirah ini, sirah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita nanti akan masih membahas beberapa syariah, ya, beberapa pasukan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada suku-suku yang sebelumnya turut andil di dalam pengepungan kota Madinah untuk menjadi pembelajaran bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, wa barakallahu fiik ya Ustazuna, Masya Allah. Sangat menarik sekali kisah-kisah ini dan memberikan pelajaran kepada kita semua beberapa syariat yang akan kita petik. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita sudah memasuki sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya disampaikan melalui chat box maupun juga secara interaktif atau dengan klik tombol raise hand yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di-unmute. Kami persilahkan pertanyaannya yang pertama. eh, Silakan. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, kemudahan, dan perlindungan bagi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, Amin ya rabbal pertanyaannya, alamin. Nah, tadi yang terakhir Ustadz menjelaskan bahwa cucunya Rasulullah SAW, Umamah, ya. itu yang pernah kami baca, ditulisnya Umamah binti Zainab, Ustadz. Ya, Tetapi di literatur yang lain ditulis Umamah bin Al-As. Mana yang ya, bisa itu. kita ikuti atau bagaimana penjelasannya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Memang Umamah ini adalah binti Abil As ibnu Rabi'. Itu yang benar secara nasab. Namun di dalam buku-buku sirah memang disebutkan Umamah binti Zainab untuk mengidentifikasi. Kalau dia baju biru atau baju hijau? Tanya Umar. Cepat tanya Umar. Jadi yang disebutkan binti Zainab tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi bagi orang yang membacanya. Bahwa ini Umamah yang mana nih gitu.
Jadi benar, dua-duanya benar, tapi lebih benar dari sisi nasab adalah Umamah binti Abil As ibn Rabi'. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fi. Ustadz, pertanyaan yang kedua tidak terkait dengan materi Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. mohon nasihatnya ketika ada orang yang melecehkan atau merendahkan agamanya sendiri dan itu menunjukkan misalnya kata-kata yang bersumpah, Ustadz. Memang nyata-nyata orang yang disumpah ini melakukan kesalahan, tetapi misalnya disumpahkan ya udah cepat mati biar matinya masuk neraka, misalnya karena orang ini melakukan kezaliman. Ketika dinasihatkan tidak boleh bersumpah seperti itu, bagaimana nasihat dari Ustadz untuk menyikapinya, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Nah, bersumpah yang seperti itu berbahaya. Ya, bersumpah sampai lagi bersumpah dengan mengatakan bahwa seseorang biar cepat mati, biar masuk neraka. Ya, sumpah-sumpah yang seperti ini bisa membatalkan amal ibadah orang yang bersumpah. Ya, bisa batal amalnya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa janganlah seseorang mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya. Ya, jangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan seseorang di surga atau seseorang itu di neraka. Kemudian Abu Hurairah menceritakan tentang tentang Nabi SAW yang menyampaikan bahwa ada dua orang yang bersahabat dari Bani Israel yang mereka ini yang satu soleh, yang satunya suka berbuat maksiat. Nah, yang soleh ini seringkali menasehati saudaranya yang suka berbuat maksiat dan mengatakan, tinggalkan dosamu, tinggalkan maksiatmu. Namun orang yang berbuat maksiat ini selalu mengatakan, khalini wa rabbi, tinggalkan ini urusanku dengan Tuhanku, bukan urusanmu. Ya, seringkali dinasihati selalu berdalih dengan cara seperti itu. Tinggalkan ini adalah urusanku dengan Tuhanku, bukan urusanmu. Namun subhanallah, sampai sekali waktu orang tersebut melakukan suatu dosa yang dianggap besar oleh saudaranya yang soleh ini tadi. Maka saudaranya yang soleh ini bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu sama sekali. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Maka akibat sumpah ini, keduanya ketika meninggal dunia, keduanya dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman kepada hamba yang suka berbuat dosa, birahmati wa maghfirati, dengan rahmatku dan ampunanku, udkhul al-jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Adapun kepada orang yang bersumpah dengan mengatakan dengan demi Allah kamu tidak akan diampuni dosamu oleh Allah, Allah bertanya kepada orang tersebut, apa alasanmu kamu bersumpah dengan atas namaku, mendahului ketetapan dan ketentuanku? Maka akibat kesalahanmu itu, maka masuklah kamu ke dalam api neraka. Maka di situ kata Abu Hurairah ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, au baqat bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhirahu. Ya au baqat dunyahu wa akhiratahu bi kalimah. Dia telah menghancurkan dunia dan akhiratnya hanya dengan kalimat yang dia ucapkan. Allahul musta'an. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Satu lagi Ustaz. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya ketika kita mulai berhijrah dan kita mulai mengikuti majelis-majelis ilmu dengan rutin dan berusaha untuk istiqomah, tetapi lingkungan sepertinya tidak mendukung. Bahkan ada perkataan, jangan selalu agama dan agama, berilah keseimbangan antara dunia dan di akhirat. Padahal saya tahu saya belum seimbang karena selama ini tidak pernah menyeimbangkan. Baru mulai tapi itu saja sudah dikatakan harus seimbang. Mohon nasihat Ustadz dengan kalimat yang simpel untuk menjawab masalah yang seperti ini Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nah, jazakumullahu khairan. Nah, jadi seringkali orang yang mengatakan seperti itu, seringkali dia tidak fair dengan apa yang dia ucapkan. Jadi seringkali ketika dia mengatakan, jangan timpang, seimbanglah antara dunia dan akhirat. Kita tanya kepada orang tersebut, emang kamu ibadah berapa lama dalam sehari? Sholat berapa lama dalam sehari? Diakumulasi deh, subuh, dhuhur, asar, maghrib, dan isya. Berapa lama di dalam sehari? Anggap dia misalnya setiap sholat misalnya kurang lebih 10 menit. Kali 5, 50 menit.
belum sejam. Berapa lama dia bekerja? 8 jam. Bagaimana caranya seseorang jika mau menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya? Orang yang mengatakan perkataan ini, dia sendiri tidak akan pernah merealisasikan apa yang dia ucapkan. Benar dia mengatakan bahwa seimbangkan dunia dengan akhirat? Tanya kepada dia. Apakah Anda sudah berseimbang dengan dunia dan akhirat Anda? Tanya kepada orang yang bersangkutan tersebut. Berapa lama Anda sholat? Berapa lama Anda membaca Al-Quran? Berapa lama Anda membaca buku-buku agama? Belajar menuntut ilmu? Dan berapa lama Anda mencari dunia? Jika konsekuensi kalimat itu mau direalisasikan, Anda mau merealisasikannya sendiri, mungkin Anda akan menjadi jauh lebih baik dari saya. Mungkin itu yang bisa dijawab oleh yang bersangkutan. Bahwa jika kamu sesuai komitmen konsisten dengan apa yang kamu ucapkan, kamu bakal lebih parah dari saya yang saat ini. Saya sendiri belum sanggup untuk seimbang. Karena saya menyadari bahwa ibadah saya masih sangat singkat, masih sangat ringkas. Dan kemudian, gimana? Nanti ya. Itu. Jadi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, seringkali memang orang-orang yang mengucapkan seperti ini mereka tidak memikirkan terlebih dahulu apa yang menjadi konsekuensi dari mereka ucapkan. Kalau kita kembalikan kepada konsekuensi apa yang mereka ucapkan, mereka akan berpikir berkali-kali untuk bisa merealisasikan apa yang mereka sampaikan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustadz boleh satu lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya ketika kita pernah mendengar bahwa setelah ini dari ulama salaf, setelah Ramadan 6 bulan kita masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amalan ibadahnya, dan 6 bulan ke depan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan Ramadan yang terbaik. Saat ini sudah 6 bulan lewat. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan ketika kita saat ini ingin juga bersiap-siap untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang? Apakah itu salah satu yang bisa kita ikuti juga, Ustadz? Jazakumullahu khair. Betul. Barakallahu fiik. Memang benar sebagian salaf mereka selepas dari Ramadan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima amal ibadah mereka sampai selama 6 bulan. Dan kemudian 6 bulan sebelum Ramadan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Dan itu memang benar seperti itu. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, memang itu di antara sunnah yang contoh yang dilakukan oleh sebagian salafun saleh terdahulu, dan mungkin memang di antara bentuk ikhtiarnya adalah dengan selalu menghadirkan suasana Ramadan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan menjalankan puasa Senin Kemis misalnya, atau puasa 3 hari dalam sebulan, ya, dengan menghadirkan suasana Ramadan sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kita kepada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Masya Allah, untuk pertanyaan-pertanyaan dari jemaah di Amerika dan Kanada, diwakili oleh Muhammad, sangat banyak sekali dan menambah wawasan kita insya Allah. Untuk selanjutnya pertanyaan melalui chatbox di sini ada dari Bukti Indah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta tim kajian serta peserta kajian dan seluruh umat muslim di dunia selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, di yang pertama, apakah ahli kitab mengetahui bahwa kitab suci mereka telah mengalami penyimpangan? Jika iya, mengapa mereka masih berpegang teguh pada kitab-kitab suci mereka? Demikian Ustadz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Memang benar ahlul kitab sebagian mereka mengetahui bahwa kitab suci mereka telah dirubah-rubah. Itu memang benar. Ya, itu tidak salah, adalah memang seperti itu. Ana seringkali berdialog dengan para pendeta dulunya, ya, terutama ketika pertama-pertama semangat mengkaji kristologi, itu sering mencari lawan dialog, ya. Dan seringkali memang lawan dialog itu mereka menyadari akan hal itu. Ya, beberapa bahkan buku-buku tokoh-tokoh mereka menjelaskan akan hal ini. Banyak buku-buku yang anak kaji dari buku-buku mereka, yang buku-buku yang menjelaskan tentang Alkitab atau The Holy Bible,
yang mereka sendiri menerbitkan misalnya revised standard version, ya, versi standar yang telah direvisi, kemudian muncul lagi new revised standard version, versi standar yang lebih baru yang telah direvisi. Kemudian mereka menerbitkan buku misalnya What Did Jesus Really Say, misalnya apa yang benar disabdakan oleh Yesus, The Five Gospel, juga banyak lagi buku yang pernah Ana lihat bagaimana para pakar-pakar Alkitab, dan itu sangat dipahami oleh para pengkaji Alkitab itu sendiri, dari kalangan pendeta sendiri, yang mereka sadar bahwa kitab suci mereka, ya, maupun juga orang-orang Yahudi, mereka sadar bahwa kitab suci mereka itu telah dirubah-rubah. Mereka telah dirubah-rubah. Namun pertanyaannya, kenapa mereka sudah tahu yang seperti itu, kok tetap bersikukuh dengan kesalahannya? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, antum jangan heran, ya, karena memang seseorang itu mengikuti suatu kebenaran bukan hanya berdasarkan logika, ya, bukan hanya berdasarkan logika, tapi lebih kepada berdasarkan hawa nafsu, ya, semangat hawa nafsu, bukan berdasarkan logika. Tidak selalu logika ini menggiring kita mengikuti apa yang menjadi konsekuensi dari logika tersebut. Antum pernah ada sebuah dialog yang perlu anak kutip dalam kesempatan ini, yaitu ketika ada seorang pemuda pernah bertanya kepada seorang syekh, katanya Dajjal itu di keningnya ditulis kafir. Kalau Dajjal tertulis kafir, ya, ditulis kafir di keningnya, maka otomatis orang akan dengan gampang meninggalkan dia. Sudah ada stempelnya kafir di keningnya, siapa yang mau ikut dengan dia? Kemudian kata syekh ini dengan sederhana beliau menjawab, bukankah Anda membaca di dalam kotak-kotak rokok itu ditulis merokok membunuhmu? Tapi apakah itu bisa membuat orang berhenti dari merokok? Ya, kenyataannya tetap, ya, rokok itu walaupun dikasih cukai yang tinggi, ya, dikasih pajak yang besar, diberi gambar tenggorokan bolong, ya, digambar paru-paru yang kobong misalnya, dan lain sebagainya, tidak membuat perokok berhenti merokok. Ternyata mereka, kesadaran mereka akan suatu itu salah tidak membuat mereka mendadak menjauhi kesalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Demikian jawaban Ustaz Ali untuk pertanyaan Dinda dari pertanyaan pertamanya. Untuk pertanyaan keduanya, yakni melihat potongan video dan sebuah informasi yang tersebar di media sosial, bagaimana caranya orang-orang Palestina memiliki level keimanan seperti itu? Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, bagaimana orang Palestina bisa memiliki level keimanan seperti itu? Ya, Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Memang ujian yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza terutama sangatlah luar biasa. Yang kita sendiri menduga bahwa kalau kita diuji yang seperti itu, entah di mana akal waras kita masih nempel dengan diri kita. Bisa jadi mungkin sebagian besar kita mungkin sudah kehilangan kewarasannya, sudah menjadi orang yang tidak waras dan gila ketika mendadak dia semalam bermalam dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang kita sayangi. Namun tidak sampai besok subuh, tiba-tiba kita harus menghadapi potongan-potongan tubuh mereka. Wal'iyadu billah, nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ini adalah sesuatu yang di luar nalar kita. Namun yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Namun Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya, dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika antum bertanya seperti apa mereka, dan ketika kita membaca kelebihan-kelebihan dari saudara-saudara kita di Palestina ini, mereka sangat dekat dengan kitabullah. Mereka dekat dengan Al-Quran. Sehingga antum bisa melihat bagaimana seorang anak yang masih kehilangan kesadarannya, itu pun mereka yang diucapkan adalah zikir, tasbih, tahmid, takbir. Ya, anak usia balita. Namun dengan sakitnya, dengan komanya, dia masih mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dengan roknya yang masih cadel. Ya, dia dengan roknya yang masih cadel, dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menunjukkan hebatnya pendidikan di antara mereka. Dan memang bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang sesuai dengan kadar imannya. Dan itu di antara
mungkin di satu sisi kita melihat bahwa itu suatu hal yang sangat menyedihkan di dalam hati kita semuanya dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Namun Nabi SAW telah menyampaikan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, inna ummati ummatun marhumah. Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La azab laha fil akhirah. Allah tidak akan mengazab umatku nanti di akhirat. Yang akan dialami oleh umatku adalah gempa bumi. Yang akan dialami oleh umatku adalah goncangan-goncangan, ujian-ujian. Mereka dibunuh, mereka dizalimi. Itu yang mereka alami di dunia. Namun di akhirat mereka adalah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan tadi yang sudah ada yang sempat raise hand dari Ummu Firly. Dipersilakan Ummu Firly. Itu supaya besok bisa. Ummu Firly. Sebentar, Ummu Firly. Coba bisa. Ummu Firly Rupanya sudah pamit. Ya, sudah baru pamit ya. Oh, ya, baik. Pertanyaannya Baik. boleh Ana sambung? Oh ya, silakan. Ya, mungkin terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya ketika ada, misalnya tadi Ustadz menyebutkan ada proses pemakaman atau proses pemakaman dalam umat Islam. Tetapi di sini karena kita juga bertetangga dengan kaum musyrikin, mereka punya prosesi tersendiri. Dan kemudian akhirnya jadi ada yang suka membanding-bandingkan di sini begini, fleksibel dan seterusnya. Kenapa di Islam begini dan begini? Bagaimana menyikapi orang-orang yang suka membanding-bandingkan padahal dia sendiri bukan atau tidak tahu tentang syariat yang sebenarnya? Apakah kita tinggalkan saja Ustadz atau kita perlu memberitahu sesimpel atau sesedikit yang memang saya tahu dan yakin kebenarannya dari penjelasan buku atau dari asatidzah yang kami dengar? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Kalau Anda boleh tahu itu membandingkan antara bagaimana proses pemakaman dalam Islam dengan di luar Islam gitu maksudnya? Iya Ustadz, misalnya kalau di Islam kan kita meninggal di rumah, kemudian dimandikan dan dikuburkan, atau ada di masjid. Nah kalau di sini kan prosesnya ketika meninggal harus didandanin, dimasukin rumah mayat juga, atau funeral house atau funeral home Ustadz. Jadi kesannya kalau di sana nggak sedih, kalau di rumah jadi sedih. Yang seperti itu Ustadz. Sepertinya memang tidak penting untuk dibahas, tetapi ternyata jadi penting karena ini berlarut-larut jadinya Ustadz. Ya, jadi mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khair. Mungkin yang perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan, yang membandingkan seperti itu. Jika Anda mati, Anda berharap yang seperti apa yang lebih layak menurut Anda? Ya, yang lebih layak menurut dia yang di mana? Yang bagaimana? Apakah dia ditaruh di funeral house tadi, didandanin, ya dan lain sebagainya? Dan saya tidak tahu berapa, how much the cost, misalnya berapa biayanya itu untuk melakukan proses yang itu semuanya. Atau mana yang lebih sederhana dengan apa yang dijalani oleh kaum muslimin, dan itu semuanya, semua aktivitas itu adalah aktivitas ibadah. Dan jika dia melihat bagaimana proses, bagaimana jenazah seorang muslim itu diberlakukan seperti itu, kita melihat perubahan pada diri jasad seorang muslim itu sendiri direct. Ya, Anda melihat beberapa kali, Anda melihat bagaimana ketika jenazah itu sebelum dia dimandikan dan dikafani, dibandingkan dengan setelah dia dimandikan dikafani, seakan-akan setelah dimandikan dan dikafani itu keluar nurnya, keluar cahayanya. Ya, seperti terlihat sesuatu yang subhanallah, yang kita melihat banyak sekali perubahan-perubahan kebaikan, terutama pada diri orang-orang yang kita kenal ketika hidupnya adalah orang-orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan Ana melihat bahwa prosesi pemakaman yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap jenazah-jenazah mereka, di situ malah menunjukkan keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa. Ana mengingat bagaimana ketika di media-media disampaikan, ditunjukkan ketika proses pemakaman Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia,
ketika bagaimana dia dibawa di tandunya dengan tanpa keranda dan dipikul begitu saja dan dimakamkan dengan sangat sederhana dan yang lain sebagainya. Ketika melihat proses itu semuanya, ana mendengar informasi pada saat itu tidak sedikit orang yang kemudian menyatakan keislamannya. Dia masuk Islam karena melihat begitu sederhananya Islam di dalam prosesi pemakaman, walaupun terhadap sosok yang sangat hebat, pemimpin kaya raya, yaitu seorang raja dari kerajaan yang termasuk negara yang paling kaya di muka bumi, yaitu Saudi Arabia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang telah disuguhkan pada malam hari ini yang diakhiri pertanyaan dari perwakilan di jamaah di Amerika diwakili oleh Amr. Dan sebelum diakhiri mungkin Ustaz untuk pekan depan temanya apa Ustaz? Nah, tema yang akan datang adalah beberapa syariah yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Antum tahu kan syariah? Ya, bisa pakai apa namanya syariahnya pakai di italik ya, dibuat supaya untuk menunjukkan beberapa syariah atau pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW kepada kabilah-kabilah di sekitar kota Madinah, atau beberapa syariah yang dikirim oleh Nabi SAW. Begitu saja. Ya, syariah adalah pasukan yang dikirim tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW. Itu tema kita yang akan datang. Beberapa syariah yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Salam. Baik, alhamdulillah. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saudara telah kita lalui bersama, kita simak juga untuk materi dan juga pertanyaan-pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita semua. Dan kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustaz Ali di tengah kesibukannya, kesibukan dakwah, kesibukan juga dalam membina rumah tangga, Masya Allah, menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kita semua di setiap Ini apa nih? hari Malam ini banyak Senin. interupsi dari Barakallahu fikum, anak-anak apa Ustaz nih? Luna. Yang saya malam ini banyak interupsi dari anak-anak sampai handphonenya jatuh Iya, beberapa kali. aman Ustaz, aman insya Allah. Nggak apa-apa Ya, Ustadz, kalau semoga ibu-ibu Allah yang Subhanahu wa taala ngeliat memberikan itu jadi hiburan Ustadz. Karena ibu-ibu juga kan begitu Ustadz di balik layar. Begitu ya. Iya Ustadz. Insya Allah. Jazakumullahu Tabarakallah. khair wa fikum barakallah Ustadz. Allah. Alhamdulillah. Nah, Baik, baik. sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Ustadz pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz dan juga keluarga, senantiasa Amin. sehat selalu, diberkahi Amin. Allah Ya. Subhanahu wa taala, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan usia yang Amin. panjang, Ya. usia yang Amin. berkah Amin. kepada Ustadz sehingga semakin banyak lagi menyampaikan syiar dakwah sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus juga Ana mohon pamit undur diri mewakili rekan-rekan kru Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan, baik dari pelayanan maupun juga selama memandu kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Ustadz sudah menyita waktunya dan sudah ditunggu oleh buah hatinya Ustadz di tadi. Mudah-mudahan monggo dipersilakan Ustadz untuk segera menghampiri buah hatinya. Barakallahu fiik, Ustadz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi barakallahu fikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran jamaah, kemudian juga partisipasi sekaligus juga atensi selama ini yang telah bersedia berkenan untuk hadir di kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.